Bagaimana peluang Jokowi Maruf dalam meraup simpati Urang Parahyangan? Kita akan berbincang dengan peneliti Indo Polling UMP Hadir yang baru saja merilis hasil survei terbarunya. Selamat malam Mas Wempi. Selamat malam. Mas Wempi, dari hasil survei yang dilakukan oleh Indo Polling, bagaimana tren suara ataupun tren perolehan suara di Jawa Barat saat ini? Baik, kita flashback ke pemilu 2014 ya. Kita melihat bahwa Prabowo di sana itu mendominasi. Itu ada di angka 59%, Jokowi hanya 41%. Namun pada kondisi Pilpres 2019 hari ini, kita melihat bahwa Jokowi sudah mulai leading dengan 41,7%, sementara Prabowo itu mengalami penurunan, yakni di 37,9%. Namun kita melihat bahwa jarak antara Jokowi dengan Prabowo ini belum aman, karena masih di 5%. Artinya apa? Prabowo masih punya peluang untuk merebut dukungan daripada publik dan bisa melampaui Jokowi. Tetapi catatannya adalah ada dua wilayah yang sudah dimiliki oleh dua pasangan calon. Jokowi sudah kuat di Jabar bagian bagian timur, itu di Cirebon, Indramayu, Sumedang dan Majalengka. Sementara Prabowo itu sudah kuat di Jabar Selatan yang meliputi Ciamis, Tasik, Garut, Pangandaran dan Kota Banjar. Inilah wilayah yang sudah memiliki basis. Sementara ada tiga wilayah yang menjadi rebutan, yaitu Jabar bagian barat, Jabar bagian bagian tengah dan juga bagian utara. Inilah wilayah yang menjadi perebutan kedua pasangan calon presiden yang bisa direbut untuk meningkatkan elektabilitas. Jika dilihat misalnya tadi pemilu 2014, kemudian kalau misalnya kita lihat gambaran di Pilkada 2018, apakah ini juga akan banyak berpengaruh terhadap nanti pertarungan di tiga wilayah yang masih belum memiliki basis ini? Iya, memang dalam survei kita juga sebelumnya itu ada breakdown bagaimana tingkat dukungan daripada pilkada kemarin, distribusinya kemana. Nah, dari hasil survei kita menunjukkan bahwa distribusi dukungan daripada pilkada kemarin itu tersebar secara merata kepada kedua capres yang ada hari ini, baik Prabowo maupun Jokowi. Artinya ada pergeseran suara jika kita bandingkan di pemilu 2014 dengan kondisi di tahun 2019 ini. Apa faktor utama yang kemudian terjadi pergeseran tren ini? Saya melihat bahwa faktor kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi itu sangat dominan. Kita melihat bahwa respon publik terkait dengan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat itu sangat bagus. Itu di atas 50% menyatakan mereka sangat puas dengan kinerja Jokowi. Artinya apa? Kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi itu terkonfirmasi melalui tingkat elektabilitasnya yang lebih dominan ketimbang Prabowo, yang notabene bukan incumbent. Bagaimana dengan faktor figur itu sendiri? Faktor figur juga, karena Jokowi kan dianggap sebagai orang yang sederhana, merakyat, dekat dengan rakyat dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat pemilih menentukan pilihannya. Karena pemilih itu kan ada beberapa faktor yang dia bisa menentukan pilihan. Pertama misalnya karena dekatnya rakyat, sederhana, karena program yang nyata untuk rakyat dan lain sebagainya. Ada juga lain yang mengatakan karena ketegasan dan lain sebagainya. Ini ada sisa waktu kampanye 2 bulan sebelum Pilpres di April nanti. Tapi masih ada 3 wilayah yang harus kemudian diwaspadai ataupun diantisipasi oleh kedua paslon. Apa sebetulnya kiat untuk memang meyakinkan warga Jawa Barat ini, terutama di 3 wilayah yang sampai saat ini masih belum bisa menjadi basis? Iya, Mbak Fitri, Pilpres di 2019 ini nggak gampang, karena mereka harus membagi waktu antara Pilpres dan Pileg. Dengan demikian, rekomendasi kita kepada partai politik dan juga pasangan capres adalah melakukan gerakan politik berbasiskan riset, data riset. Dengan demikian, mereka bisa melakukan penggalangan. Publik hari ini menginginkan datang menemui secara langsung calon presiden maupun wakil presiden. Dengan demikian, metode door-to-door campaign itu sangat efektif untuk menggalang dukungan daripada publik. Artinya memang strategi yang langsung menyentuh masyarakat itu yang kemudian sedang ditunggu oleh warga, seperti itu? Itu sedang ditunggu oleh rakyat hari ini adalah bertemu langsung dengan calon presiden ataupun bertemu langsung dengan tim sukses yang diusung oleh capres yang ada. Ya, jadi tadi dikatakan oleh Ketua Umum PKB mengatakan Jawa Barat ini akan menjadi medan panas, memang tidak salah seperti itu ya Mas Wempi? Oh iya Mbak Fitri, Jawa Barat ini adalah pemilih terbesar di Indonesia, itu 33 juta sekian. Artinya apa? Semua pasangan calon presiden pasti akan memberikan energi besar ke Jawa Barat. Kalau menang di Jawa Barat, itu bisa memberikan bonus elektoral bagi di nasional. Walaupun tidak selamanya kalau menang di Jawa Barat itu juga menjadi menang di nasional. Buktinya apa? Walaupun Prabowo menang di Jawa Barat 2014 kemarin, namun secara nasional dia tidak menang. Tetapi Jawa Barat adalah kunci daripada kemenangan nasional. Jawa Barat adalah kunci dan saat ini posisinya adalah Jokowi mengungguli Prabowo. Mengungguli di level 41,7%, sementara Prabowo di 37,9%. Tapi dengan selisih yang tipis ini masih perlu adanya kerja keras seperti itu ya? Karena masih ada 20,4%
undecided voters. Inilah yang perlu menjadi PR bagi kedua paslon untuk merebut suara 20,4% ini. Memastikan bahwa suara 20,4% ini terdistribusi kepada capres yang diusung. Oke, Mas Wempi, kita tunggu bagaimana nanti hasilnya di Pilpres 2019 di April nanti. Dan terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.